Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva dari kelas 1-3 ITB. Di video kali ini saya akan menerangkan tentang apa itu typography. What is a typography? Typography, the style and increment or appearance of text. Jadi itu seputar corak dan cara menyusun visualisasi teks. Tadi itu seputar font-font yang ada di website, corak-corak yang digunakan di dalam website. Fungsi tipografi mempermudah pembacaan teks, meningkatkan daya tarik dari teks dan juga website secara keseluruhan, memberikan penekanan dari konten pada teks dan website. Font and font family. Font adalah ukuran, ketebalan, dan gaya tertentu yang dipublikasikan pada karakter, huruf, angka, dan simbol. Contohnya Times New Roman, Arial, dan lain-lain. Font family merupakan kelompok font yang memiliki kemiripan dan penggambarannya. Terdapat 4 font family, yaitu serif, sans serif, script or cursive, decorative or ornamental. Yang pertama, serif font memiliki serif tambahan coretan pada ujung karakter. Serif mempermudah pembacaan teks mengarahkan mata seiring dengan garis penulisan. Cocok untuk digunakan pada isi dari dokumen, teks atau body text. Contoh font pada serif family ada Times New Roman, Book and Pickwick, Carrier New, dan Garamond. Sans serif font. Untuk sans serif font family ini tidak memiliki serif, mudah dibaca khususnya pada dokumen online. Cocok untuk digunakan pada dokumen website, judul atau heading, caption, misalnya keterangan, gambar, atau tampilan digital. Untuk contoh font pada family font sans serif ada Verdana, Arial, Comic Sans, MS, dan Century Gothic. Selanjutnya script font. Untuk family ini seperti tulisan tangan, susah untuk dibaca, gunakan seperlunya, cocok untuk digunakan pada undangan atau puisi. Nah, untuk family font ini sepertinya lebih banyak style-style yang digunakan. Untuk contoh script family ini ada Lucida Calligraphy, Brush Script M7, French Script MS, dan Pristina. Untuk font family yang terakhir, decorative font, didesain untuk menarik pandangan mata. Gunakan sepenuhnya saja ya. Dapat digunakan untuk huruf pada simbol atau logo atau judul. Untuk contoh fonts dari decorative family ini ada Jokerman, Business etc, Curls MT, dan Herlo Solid Italic. Terminologi pada teks. Berikut ini beberapa terminologi yang perlu diketahui terkait dengan teks: kerning, leading, textile, font size, dan alignment. Untuk kerning sendiri, kerning adalah jarak antar huruf. Sering disebut tracking, seperti ini contohnya. Selanjutnya ada leading. Leading adalah jarak antar baris. Yang tadi kerning jarak antar huruf. Kalau sekarang leading ini jarak antar baris. Seperti ini contohnya. Yang selanjutnya textile. Textile merupakan corak yang diaplikasikan pada teks. Berikut ini contoh style yang ada 3: bold, italic, underline. Yang selanjutnya font size, ukuran font. Siapa sih yang nggak tahu font size? Untuk yang di sini biasanya di website menggunakan satuan satuan inch. 72 poin sama dengan 1 inch. Nah, untuk alignment ini semakin besar poin semakin besar innya, maka semakin kecil inch. Ya. Selanjutnya alignment, perataan teks. Biasanya kayak di sini ada 3: left alignment, center alignment, sama right alignment. Ini selanjutnya menggabungkan font.
Jika Anda ingin menggunakan lebih dari satu jenis font dalam satu dokumen atau halaman, pastikan mereka berasal dari font family yang berbeda. Kedua, perhatikan contoh di sebelah kanan. Kartu nama yang di bawah terlihat lebih bagus menggunakan font sans serif digabungkan dengan font serif. Kartu nama yang di atas hanya menggunakan font serif saja, seperti ini contohnya. Dan selanjutnya, mengkontraskan font. Berfungsi untuk membuat visualisasi lebih menarik, memberikan penekanan pada kata atau kalimat tertentu. 6 cara mengontraskan font. Ukurannya, ketebalannya, strukturnya, arahnya, dan warnanya. Kontras dengan size, ada dua, mengkontraskan dua font menggunakan huruf yang berbeda. Gunakan perbedaan ukuran yang cukup besar. Sebagai contoh, font ukuran 12 pt dengan font ukuran 14 pt masih belum cukup kontras. Kontras dengan weight, ini kalian menonjolkan huruf menggunakan ukuran, menggunakan ketebalan. Mengkontraskan dua font menggunakan ketebalan yang berbeda, misal regular, bold, extra bold, dan light. Nah, hal ini digunakan untuk mengorganisasikan informasi, misal untuk membedakan judul dan isi. Kontras dengan struktur, pastikan menggunakan jenis font yang dari dua font family dengan struktur yang berbeda, misal satu dari serif, lainnya dari sans serif, satu dari dekoratif, lainnya dari sans serif, dan lain-lain. Untuk dokumen cetak, judul biasanya menggunakan font sans serif, sedangkan isi dokumen menggunakan font serif. Kontras dengan struktur yang kedua, menggunakan dua font dari font family yang sama, kurang menarik. Menggunakan font dari font family berbeda lebih menarik. Bisa dilihat contohnya, yang kiri kurang menarik, yang kanan lebih menarik kan, karena yang kiri menggunakan font family yang sama, sedangkan yang kanan menggunakan font family yang berbeda. Kontras dengan direction, Anda dapat membuat tampilan menarik dengan memvariasikan arah teks horizontal dan vertikal. Namun walaupun menarik, Anda harus punya alasan yang tepat untuk melakukan hal ini. Secara umum, jangan membuat orang membaca tulisan secara vertikal atau miring. Nah, kontras dengan color, warna-warna warm cenderung lebih terlihat maju dan menarik perhatian. Sebaliknya, warna cool terlihat lebih mundur oleh mata manusia. Jadi warna-warna yang lebih cerah kelihatan di mata lebih menarik. Untuk menghasilkan kontras menggunakan warna-warna lebih baik sulit dibandingkan menggunakan warna-warna warm. Kontras dengan color yang kedua, tipografik. Menggunakan jenis font yang berbeda juga dapat menambahkan warna pada dokumen Anda, walaupun sebenarnya warna teksnya tetap sama, hitam. Perbedaan pada ketebalan struktur huruf, jarak antar huruf, ukuran, dan lain-lain dapat menambahkan warna pada dokumen Anda. Lebih colorful. Kontras dengan color yang ketiga, setiap font memiliki identitas yang berbeda sehingga beberapa font terlihat lebih gelap dibandingkan yang lainnya. 3 contoh di samping ini semuanya menggunakan font Arial, namun masing-masing terlihat memiliki warna yang berbeda. Tipografi do's and do not. Jangan menggabungkan lebih dari 3 font style dalam satu halaman. Gunakan sans serif pada judul dan serif pada isi teks. Ini sarannya. Gunakan style italic seperlunya saja. Gunakan kontras. Jangan menggunakan terlalu banyak warna pada isi teks. Jangan lupa bahwa tujuan utama dari tipografi adalah untuk membuat teks lebih mudah dibaca. Ini menggabungkan kontras. Layout yang paling efektif adalah menggabungkan lebih dari satu tipe kontras. Yang kedua, gunakan beberapa majalah terkenal sebagai contoh ataupun bahan pencarian ide. Coba deskripsikan contoh penggunaan huruf yang bagus maupun yang jelek dengan menggunakan kata-kata. Ini tipografi pada desain web modern. Seiring dengan desain website yang lebih flat dan minimalis, peran tipografi menjadi semakin dominan, ya, karena
style-style website yang minimalis lebih membutuhkan tipografi untuk lebih memencolokkan judul seperti judul. Berikut ini 5 tren tipografi yang sedang berkembang: extreme size, besar maupun kecil; superimpose on image, penggunaan bentuk huruf sederhana secara kreatif; custom typeface, artistic font. Dan seringkali beberapa dari 5 hal di atas digunakan bersamaan. Ini contoh dari extreme size. Contoh dari superimpose on image, sederhana tapi kreatif; custom typeface, dan artistic font. Nah, ini untuk gabungan dari semua. Sekian untuk tipografi saya. Nih, selanjutnya saya ambilkan contohnya ya, dari foto aja. Ini dari website yang saya bangun untuk tugas keseluruhan ya. Ini saya langsung tunjukkan hasilnya saja. Nah, ini saya lebih ke extreme size untuk, nah, nih saya di sini lebih menggunakan ke extreme size font. Ini untuk sebentar, untuk CSS nya. Sekian video materi tipografi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.